Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sahabat Smart serta Bapak Ibu guru, pendamping yang tetap setia menemani siswa-siswi SMA terbaik tentunya Sulawesi Selatan ya. Semoga kabarnya hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih dalam pembelajaran Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Nah, baik adik-adik sahabat smart, pada hari ini kembali perjumpaan kita dalam mempelajari bahasa Indonesia untuk persiapan UTBK SNBT tentunya tahun depan ya. Bersama saya Kak Muhammad Asri ya. Kita akan masuk dalam kali ini yaitu adalah semacam uji kemampuan atas materi-materi yang telah kita bahas atau kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya. Olehnya pada kesempatan siang hari ini ya, saya berikan uji kemampuan untuk ejaan dan tanda baca ya. Jadi Bapak atau saya akan tampilkan soal-soal, mari kita sama-sama mengerjakan ya. Semoga yang saya berikan ini kalian bisa jawab dan harus benar ya pastinya. Nah, sehingga pada saat nanti pengerjaan soal yang sebenarnya kalian sudah bisa siap mengerjakan soal-soal ya. Baik, kita masuk di soal yang pertama. Ya, ini soalnya. Jadi, senantiasa akan bertemu dengan kumpulan paragraf, ya, untuk bisa memberikan pertanyaan 2-3 nomor, ya. Jadi, biasanya satu teks nanti itu akan terkait dengan 2 hingga 3 soal, ya, yang terkait dengan paragraf tersebut. Nah, kita simak sama-sama adik-adik teksnya. Ya, ini kita simak ya. Ini ada 2 paragraf teksnya. Cristiano Ronaldo menjalani debut bersama klub barunya Al Nassr menghadapi El Ettifaq pada Ahad lalu dengan kemenangan 1-0. Kemenangan itu menempatkan Al Nassr di puncak klasemen Liga Pro Saudi. Pemain berusia 37 tahun itu akan menjalani tahun-tahun terakhir karirnya di Arab Saudi setelah menandatangani kontrak yang menguntungkan hingga 2025 pada Desember 2022 lalu. Ronaldo menyandang ban kapten. Ia mendapatkan sejumlah peluang tetapi gagal mencetak gol. Seperti dilaporkan Amerika Serikat pada Senin 23 Januari, kedatangan Ronaldo di Riyadh telah mengguncang liga dan klub domestik Arab Saudi. Pengikut global sosial media Al Nassr meningkat
bahkan melonjak. Pengikut akun Instagram resmi klub meroket dari 850.000 menjadi 11 juta setelah Ronaldo bergabung dengan klub itu. Tuntutan ini telah diterjemahkan dalam minat untuk mengikuti aksi Ronaldo saat berusaha memberikan trofi untuk klub barunya. Jadi total ada 9 kalimat yang tersusun dalam 2 paragraf, ya. Nah, kita akan menyimak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 2 paragraf ini. Kita lihat sama-sama pertanyaan pertama, ya. Perbaikan penulisan yang tepat. Perbaikan penulisan yang tepat adalah apakah A, Ahad pada kalimat 1 seharusnya diganti A-nya menjadi huruf A kecil. Kemudian B, Liga Pro Saudi pada kalimat 2 seharusnya diganti juga menjadi L huruf kecil, begitu juga dengan Pro Saudi. Kemudian C, Gol pada kalimat 5 seharusnya diganti menjadi Goal tulisannya, ya. Ataukah pilihan D, Instagram, ya, itu menggunakan huruf miring seharusnya diganti dengan Instagram huruf tegak. Ataukah opsi E, 11 juta pada kalimat 7 seharusnya diganti menjadi 11 juta huruf. Kalau kita lihat teksnya, berarti di sini, ya. Nah, untuk A, ya. Nah, sambil kalian mempersiapkan jawabannya apa, ya. Nah, untuk A, opsi A ini, A-nya minta diganti menjadi A kecil, ya. Kemudian pada opsi B, ya, Liga Pro Saudi itu diganti menjadi huruf kecil. Kemudian pada kita lihat lagi, ya. Kemudian pada C, ya, kata gol, ya. Nah, pada kata gol ini diganti, ya, menjadi goal, ya. Ataukah pada kita lihat delta, ya, Instagram ini apakah diganti menjadi huruf tegak, ya. Kemudian opsi E, kata 11 juta ini, ya, penggunaan angka diganti menjadi huruf. Baik, kita jawab. Jadi, perbaikan penulisan kata yang tepat itu adalah untuk opsi A, penggunaan ahad, ya, ini kan hari, ya. Seharusnya menjadi huruf kecil, A-nya itu keliru, ya. Jadi sudah benar menggunakan A-nya A kapital. Artinya bukan opsi A, ya, perbaikannya. Kemudian Liga Pro Saudi, ya, ini menggunakan huruf kapital. Apakah semestinya diganti menjadi huruf kecil? Itu juga tidak, ya. Sudah benar menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian opsi C, kata gol, itu apakah diubah menjadi goal, ya, tulisannya goal, ya, itu tidak. Sudah benar juga tulisannya adalah gol, ya, adik-adik. Nah, jadi tinggal 2 jawaban, delta atau E, ya, jawabannya perbaikan yang benar. Jadi jawabannya adalah Instagram pada kalimat 8 itu seharusnya Instagramnya menjadi huruf tegak saja. Nah, informasi buat kalian bahwa Instagram ini adalah sebuah nama media sosial. Nah, pengguna nama media sosial, walaupun dia menggunakan bahasa asing, ya, itu tetap digunakan huruf cetak tegak atau huruf tegak. Tidak perlu dimiringkan, ya, adik-adik. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi penggunaan media sosial, ya, walaupun dia menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing, itu tetap menggunakan huruf tegak. Contoh yang lain misalnya Facebook, ya. Nah, itu juga. Contoh kalau digunakan dalam kalimat, maka itu huruf tegak, ya. Maka perbaikannya adalah jawabannya delta, ya. Jadi Instagram pada teks yang huruf miring itu harus diganti menjadi huruf tegak. Nah, untuk 11 juta, ya, itu sudah benar kombinasi antara angka, ya, dengan huruf, ya.
Jadi kombinasi bilangan angka dengan huruf itu sudah sesuai, ya. Nah, mengingat juga kepada penulisan bilangan, adik-adik, ini informasi buat kalian. Jadi kalau bilangan itu, ya, sebuah bilangan diucapkan 1 dan 2 kata, maka bilangan itu ditulis menggunakan huruf, ya. Jadi 1 dan 2 kata, maka menggunakan huruf. Kalau lebih dari 2 kata, baru menggunakan angka, ya. Itu untuk bilangan. Nah, ini soal pertama. Ya, kayaknya ada 3 soal nih terkait dengan teks yang tadi. Ya, kita masuk pada soal nomor 2, adik-adik, ya. Pertanyaannya adalah penulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat, ya. Pada teks tersebut terdapat pada, kita lihat penulisan kata yang tidak tepat, ya. Nah, ada 1, 3, 6, 9, ya. Kita lihat teksnya. Nah, di sini ada kata debut. Ya, ini ada kata debut, ya, pada kalimat pertama. Kemudian pada kalimat kedua, aman. Pada kalimat ketiga ada kata karirnya. Ya. Kemudian pada kalimat keempat, aman, ya. Pada kalimat kelima juga masih aman, ya. Pada kalimat keenam ada kata domestik. Iya, ya. Domestik. Kemudian pada kalimat ketujuh, ya. Tidak ada. Kemudian pada kalimat ke-8, ya. 9 ada kata trofi. Ya, ada kata trofi. Nah, kita lihat. Jadi yang mana di sini yang tidak tepat, ya. Jadi tulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat. Kita lihat, ya. 1, 3, 6, 7, 9. Ya. Nah, kita lihat debut itu sudah benar, ya, penulisannya. Kemudian untuk 3 karirnya itu juga sudah benar, ya, adik-adik. Kemudian domestik pada kalimat 6, ya. Domestik itu pada kalimat 6 juga sudah benar, ya. Kemudian ada lagi di kata 9 ada kata trofi juga sudah benar. Nah, di kalimat 7 ini ada kata sosial media, ya. Ini jawabannya, ya. Jadi sosial media itu harusnya ditulis dengan urutan media sosial, ya, bukan sosial media. Pengikut global media sosial harusnya, ya, bukan sosial media. Oke, jadi jawabannya adalah delta, ya. Kalimat ke-7. Iya. Baik, itu untuk soal nomor 2. Kita lihat berikutnya untuk soal nomor 3. Untuk nomor 3, penggunaan tanda baca yang tidak tepat, ya, kita lihat di sini tanda baca yang tidak tepat, ya, adik-adik ada 1, 3, 5, 6 dan 7. Ya. Tanda baca. Kita lihat lagi, ya, untuk tanda bacanya. Nah, ini masih teksnya, ya, tanda baca. Nah, kalau di kalimat 1 itu ada koma di sini, ya. Ini ada koma yang mengantarai kata Al-Nasr, ya. Itu sudah benar? Tentu sudah benar, ya, adik-adik. Ingat materi aposisi, ya, yaitu keterangan tambahan di dalam kalimat, ya. Itu adalah penamaan dari klub baru Cristiano Ronaldo, yaitu Al-Nasr. Berarti dia diapit oleh penggunaan 2 tanda koma. Berarti 1 sudah benar. Terus saya lihat kalimat 2 tidak ada. Kalimat 3. Nah, kalimat 3 ini ada penggunaan koma di sini. Ya, ada koma setelah Arab Saudi, ada penggunaan tanda koma di situ, ya. Nah, itu apakah benar? Adik-adik, itu salah, ya.
Kenapa salah? Karena ini adalah induk kalimatnya, yang belakang ini anak kalimat. Kalau anak kalimat itu di belakang, ya, letaknya induknya di depan, maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Ya, itu 3. Nah, kalau 4, ini sudah benar, ada kata tanda koma sebelum kata tetapi. Ya, kemudian kalimat 6 juga penggunaan koma di tanggal. Ya. Kemudian kalimat 7 itu juga sudah benar ya. Ini adalah rincian di akhir kalimat. Jadi meningkat bahkan melonjak itu juga sudah benar. Maka jawabannya adalah, tadi ingat pada kalimat berapa? Pada kalimat 3. Iya, jadi salah. Ini ya. Jadi nah, pada kalimat 3 ya. Ini dia. Nah, betul ya. Jadi penggunaan tadi yaitu penggunaan kata koma, yaitu pada induk di depan, anaknya di belakang, maka tidak perlu penggunaan tanda koma. Baik. Nah, sampai di sini ya. 3 soal sudah menstimulasi adik-adik sahabat smart dalam menjawab soal ejaan dan tanda baca ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Kita ke soal berikutnya ya, adik-adik. Nah, soal nomor 4. Ini juga masih sama, masih menjawab soal 4 hingga soal nomor 6. Ya. Saya bacakan teksnya, kalian simak. Setelah perayaan Imlek dan Cap Gome selesai, masyarakat Tionghoa punya tradisi penting lainnya. Sekitar bulan April, mereka kerap merayakan Cengbeng. Qingming atau dalam dialek Hokkien disebut dengan Cengbeng adalah sebuah perayaan penting bagi masyarakat Tionghoa. Cengbeng merupakan ziarah masyarakat Tionghoa ke makam untuk mengenang leluhur mereka. Biasanya, Cengbeng jatuh setiap tanggal 5 April dan kegiatannya bisa berlangsung selama 10 hari sebelum hingga sesudah hari Cengbeng. Tradisi ini diisi dengan kegiatan membersihkan makam, membakar dupa, uang arwah, serta memanjatkan doa di depan nisan. Ya. Selama merayakan Cengbeng, masyarakat Tionghoa akan meletakkan potongan dahan daun di pagar dan pintu rumah. Mereka percaya bahwa dahan memiliki kekuatan magis yang dapat menangkal arwah jahat yang bergentayangan selama festival. Tradisi unik lainnya ketika festival Cengbeng adalah menerbangkan layang-layang dengan bentuk yang unik. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di pagi dan siang hari, tapi juga pada malam hari. Bahkan ketika malam hari, benang layang-layang akan dikaitkan dengan lampion kecil warna-warni. Tradisi ini dipercaya akan membawa keberuntungan dan melenyapkan penyakit. Nah, itu teksnya. Ada 2 paragraf dengan total 12 kalimat. Pertanyaan pertama, kembali ya. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Kita masih diminta untuk melihat penggunaan tanda baca yang tidak tepat ya. Situ ada 3, 6, 8, 10, atau 11 ya. Kita lihat sama-sama di kalimat 3 adik-adik ya. Di sini berarti ada koma setelah kata Qingming ya. Tunggu. Ya. Berarti ada koma di sini. Ya, yang lainnya tidak ada, aman untuk 3. Kemudian 4 juga. Kemudian setelah 3, 6 ya. 6 itu oke, tradisi ini diisi dengan kegiatan membersihkan makam, ada koma di sini ya. Membakar dupa, ada koma lagi ya. Ini rincian sepertinya adik-adik ya. Uang arwah, kemudian serta memanjatkan. Nah, ini rincian ya. Nah, jadi rincian. Oke, itu 6, kemudian 8. Nah, kita lihat 8. 8 itu berarti mereka percaya ada koma di sini. Koma bahwa ya, di situ di kalimat 8. Kemudian 10 ya. Kalau 10 kita lihat komanya
Yang mana ini? Oke, di sini ada koma sebelum kata tetapi, ya. Ada koma sebelum kata tetapi, tidak hanya dilakukan di pagi hari, tetapi kemudian 11. 11 itu bahkan ada koma di sini, ketika malam hari ada lagi koma di sini. Kalian sudah bisa lihat kira-kira di mana letak tadi yang dia minta apa? Yang tidak tepat, ya. Nah, yang tidak tepat. Kalau kita lihat kalimat 11 itu sudah tepat, ya. Karena ketika malam hari ini adalah keterangan tambahan, ya. Itu sudah benar 11. Kemudian kalau kita lihat juga kalimat 9 itu juga sudah benar. Penggunaan tanda koma sebelum kata tetapi, ya. Sudah benar. Kemudian, nah, yang salah itu adalah kalimat 8. Mereka percaya ada tanda koma sebelum kata bahwa. Itu ya. Ini kan subjek, predikat, kemudian penjelasannya di belakang ya. Itu tidak perlu menggunakan tanda koma. Bukan konjungsi juga ya. Kemudian bukan anak kalimat ya. Jadi tidak perlu menggunakan tanda koma. Kalau kalimat 6, itu rincian tadi. Membersihkan makam, koma, membakar dupa, koma, uang arwah. Jadi itu juga rincian. Kemudian kalau yang nomor 3, ini adalah King Ming, atau dalam dialek yang disebut dengan Cheng Beng. Nah, ini ada pasangan tanda komanya. Berarti dia adalah aposisi, keterangan tambahan. Oke, jadi jawabannya sudah tadi adalah kalimat 8. Ya, jadi jawabannya adalah C. Iya, yang tidak tepat. Nah, itu untuk soal nomor 4, adik-adik. Kita berikutnya kembali ke soal nomor 5. Nah, kali ini tidak perlu lihat teksnya kayaknya ya. Kita bisa lihat jawabannya dari opsinya. Bentukan kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, kalau yang ini coba saya minta adik-adik sahabat smart menjawab. Ini materi saya pekan lalu nih. Kalau masih ingat, luar biasa ini ya. Jadi, kita lihat ya adik-adik yang tidak tepat. Ini masih ingat kemarin ya hukumnya apa? K ya. Masih ingat kemarin hukum peluluhan kata pada huruf apa? K, T, S dan P ya. K ini akan luluh menjadi huruf apa adik-adik? N dan G. T menjadi apa? N. S menjadi apa? N dan Y. P jadi apa? Menjadi huruf M, ya. Apabila dia mendapatkan awalan. Ya, awalan me dan pe pada kata dasarnya, ya. Kurang, mengurang, tulis, menulis, simpan, menyimpan, pinjam, meminjam. Lulu ya. Makanya mengenang, ini kan kata dasarnya kenang. Lulu ya. Kemudian mempanjatkan. Nah, ini dia ya. P. Harusnya ya benar apa? Harusnya memanjatkan ya. Maka jawabannya adalah B ya. Meletakkan sudah benar. Menangkal itu kata dasarnya tangkal ya. Menerbangkan kata dasarnya terbang. Jadi dia juga lulu ya. Ini materi pekan lalu. Oke, bagus adik-adik. Ya. Nah, baik. Kita ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini soal nomor 6. Ya. Setelah perayaan Imlek dan Cap Gome selesai, masyarakat Tionghoa punya tradisi penting lainnya. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut. Nah, ini kita memperbaiki. Struktur kalimatnya sama, ya bentuk kalimatnya cuma yang membedakan huruf kapital dan penggunaan tanda koma. Kita lihat di A. Di A itu perbedaannya dia di sini adalah ininya, ya huruf kapital. Jadi, nah ini kapital, capnya ini kapital, ininya huruf kecil, ini huruf kecil. Kemudian dia menggunakan tanda koma di sini. Oke, itu ya untuk A. Kalau B, ini masih kapital, I-nya, kemudian ini juga kapital, huruf kecil, dia menggunakan tanda koma di sini, ya. Kalau C, I-nya kapital, kemudian C-nya juga kapital, G-nya kapital, M-nya kapital.
Ya, penggunaan tanda koma di sini. Ya. Kalau dari sini saja kita sudah bisa membuang dua jawaban yang pasti salah ya. Yaitu apa jawaban yang salah? Adalah A ya dan B ya. Salah. Kenapa? Karena penulisan cap gome-nya itu tidak huruf kapital depannya ya. Sedangkan C sudah menggunakan huruf kapital. Coba kita lihat untuk D sama E. D ya kapital ya, kapital juga, ini kapital, koma. Masyarakatnya dia menggunakan M kecil. Ya, M-nya M kecil. Kalau tadi di C, M-nya ini menggunakan M kapital. Ya. Masyarakat Tionghoa. Berarti kan ada penamaan dan disertai dengan penentu ya. Berarti kalau begitu dia harus menggunakan kapital penulisannya. Masyarakatnya M kapital, T-nya juga T kapital ya. Berarti C yang masuk nominasi, kemudian delta udah salah ya. Kalau E ya kapital, ini juga huruf kapital, huruf kapital, tapi masyarakatnya dia menggunakan huruf M kecil. Salah ya, berarti oke, salah. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke. Jadi penulisan yang benar itu adalah perayaan Imlek, I-nya kapital, cap gome C kapital, G-nya kapital, M-nya kemudian dibubuhi tanda koma setelah kata selesai ya, karena setelah perayaan Imlek itu kan anak kalimat ya, anak kalimat mendahului induknya. Induknya itu masyarakat Tionghoa, itu induk. Ya, jadi kalau anak kalimatnya di depan, induknya di belakang, maka tentunya pasti menggunakan tanda koma. Kecuali kalau induknya di depan ya, seperti soal yang tadi. Induknya di depan, maka tidak perlu ada koma. Ya, berarti jawabannya adalah Charlie. Baik, itu adik-adik untuk soal nomor 6. Kita ke soal nomor 7. Penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai. Ya, perhatikan kembali. Adik-adik, sahabat smart ya. Ini huruf kapital yang tidak sesuai. Nah, coba kita lihat di A. A itu apakah sudah sesuai atau tidak sesuai? Kota metropolitan terbesar di Jawa Barat menggunakan J kapital, B-nya juga kapital. Oke. Kemudian kalau B, ibu kota ya Jawa Barat terletak di tengah-tengah provinsi. Nah, P-nya dia menggunakan P kecil. Ya. Kalau C, tak ayal, kota Bandung, ini K kapital, B kapital, ya. Nah, kemudian kalau delta, kota Kembang, kapital, wisata di Bandung, B kapital. Kemudian E, objek wisata di Bandung, B kapital. Kemudian penamaan gedung, ya, penyebutan gedung sate menggunakan kapital dan jalan Braga juga kapital. Itu sudah benar sebenarnya, ya. Jadi kalau kita mau lihat dari ini, opsi E sudah benar, opsi delta juga sudah benar. Kita cari yang salah ini ya, yang tidak sesuai. Kemudian opsi C juga sudah benar, opsi A juga sudah benar. Yang salah itu adalah opsi B. Kenapa salah opsi B? Adalah penamaan penulisan pada provinsi. Jadi provinsi itu ya, karena sudah disertai dengan penentu yaitu Jawa Barat, maka harusnya menggunakan P-nya P kapital. Ya, itu dia. Maka jawabannya adalah B. Oke. Nah, itu untuk nomor 7 adik-adik sahabat smart. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita ke soal nomor 8. Pertanyaannya apa? Penulisan unsur serapan yang tepat. Nah, ini unsur serapan ya. Yang tepat terdapat pada kalimat. A itu ada kata likuiditas. Coba lihat sama-sama. Ya. A itu ada kata, ini dia. Nah, likuiditas. Kalau B ada kata autoritas. Kemudian C ada kata konkret. Ya. Kemudian delta ada kata kondusif.
dan E, strategi. Kira-kira yang mana yang serapan yang tepat? Ya. Likuiditas itu salah ya, harusnya ditulis menjadi apa? Liqui. Jadi yang benar itu adalah likuiditas. Iya, bukan liqui ya. Kemudian B itu harusnya otoritas, bukan auto ya. Kemudian C, konkret. Itu harusnya konkret, bukan konkret ya penulisannya. Kemudian E, strategi, itu harusnya strategi ya. Jadi yang benar itu adalah delta. Penulisan kondusif. Ya, itu sudah benar. Jadi jawabannya delta adik-adik. Nah, baik. Berikutnya. Ya, tadi ke kata serapan. Kita ke soal nomor 9. Penulisan kata yang tidak tepat. Oh, ini juga materi saya minggu lalu nih. Ya. Ada kalanya ya, ini penulisannya ditulis bersambung. Ya. Kemudian B, mancanegara bersambung. Kemudian C, mempertanggungjawabkan juga bersambung. Ya. Delta pasca banjir, dia tulis terpisah. Ya. Kemudian E, membudidayakan, ditulis bersambung. Ini minggu lalu ya. Kalau kita lihat berarti yang tidak tepat yang mana? Ada kalanya ini sudah benar ya. Kemudian mancanegara juga sudah benar ya, bersambung. Mempertanggungjawabkan, ada awalannya, ada akhirannya, maka ditulis bersambung. Oke, sudah benar, juga sudah benar. Nah, yang salah itu adalah delta. Apa kesalahannya delta adik-adik? Pasca, ya. Jadi pasca itu harusnya ditulis secara bersambung, ya. Jadi tidak secara terpisah. Pasca sarjana, pasca banjir, ya. Itu harus ditulis secara bersambung. Kemudian membudidayakan sudah benar. Ada awalannya, ada akhirannya, maka ditulis secara bersambung. Oke, baik. Jawabannya adalah delta. Nah, satu soal lagi adik-adik. Ya, nomor 10. Ya, bacalah teks berikut. Pada setiap adanya pembaharuan kurikulum, pihak Dinas Pendidikan dituntut untuk secara cepat melakukan penyesuaian terhadap para pelaksana di lapangan. Kemudian, akan tetapi, kenyataan berbicara lain, yakni umumnya penanganan pengembangan tenaga pelaksana berjalan sangat lamban. Ejaan pada kalimat tersebut menjadi benar jika diperbaiki dengan cara. Oke, perbaikan ejaan kembali dari dua kalimat ini ya. Kita lihat, apakah A ya, menghilangkan tanda koma setelah kata kurikulum pada kalimat 1, berarti ininya harus dihilangkan ya. Apakah memang sudah benar ini harus dihilangkan? Kita lihat ya. Nah, ini dihilangkan, langsung aja kita bahas ya. Pada setiap adanya pembaharuan kurikulum, nah itu tidak bisa dihilangkan karena adalah keterangan di awal kalimat. Pihak Dinas Pendidikan dituntut itu adalah kalimat intinya ya. Berarti tidak bisa dihilangkan itu. Berarti bukan jawabannya itu ya. Nah, kemudian menuliskan kata Dinas Pendidikan dengan huruf awal kapital. Kita lihat Dinas Pendidikan ya. Nah, tidak perlu ya, sudah benar menggunakan huruf D kecil ya dengan P kecil. Kenapa? Karena tidak ada penentu di belakangnya, tidak ada pengikut di belakangnya. Kecuali kalau dia katakan Dinas Pendidikan Kota Makassar, nah baru dia kapital. Ya, karena sudah ada penentu di belakangnya. Tapi kalau dia hanya katakan Dinas Pendidikan, ya tidak perlu menggunakan D kecil saja, P kecilnya saja. P huruf kecil juga, kan gitu ya. Berarti itu juga bukan salah satu yang termasuk dalam perbaikan. Ya. C, mengubah kata pembaruan menjadi pembaharuan. Bagaimana kedengarannya adik-adik? Ya, sudah benar ya kata pembaruan ya.
Berarti itu juga bukan perbaikan. Menghilangkan tanda koma setelah kata akan tetapi. Kita hilangkan itu akan, kita hilangkan di sini akan tetapi hilangkan tanda koma. Halah ya, karena ini adalah konjungsi antar kalimat ya, tidak boleh dihilangkan, malah sudah benar ada tanda komanya. Kemudian menambahkan tanda koma setelah kata lain. Nah, ini sisa ini jawabannya ya. Menambahkan yang mana itu? Di mana dia? Kata lain akan tapi di sini. Ya, berarti di sini tambahkan koma. Ingat, akan tetapi kenyataan berbicara lain. Nah, masih ingat tips yang saya berikan materi ejaan? Ada tanda koma sebelum apa lagi? Masih ingat ya? Tasikmalaya 2 ya. Saya tulis lagi ya. Jadi ada ya tanda koma, ada tanda koma sebelum Tasikmalaya 2. Iya ya. Jadi ada tanda koma di situ. Ya, gitu. Apa saja? T-nya adalah tetapi. Ini udah berulang-ulang tadi. Ada koma tetapi, ada koma ya. Jadi T-nya adalah tetapi. Ya, adik-adik. Kemudian S-nya itu adalah sedangkan ya. Sedangkan. Jadi ada koma di depan tetapi, ada koma di depan kata sedangkan. M-nya apa? Melainkan. Itu juga ada koma di depannya. Nah, ya-nya adalah satunya yakni. Ya, satu lagi apa? Ini yakni di depan ya. Yaitu. Iya. Jadi ada tanda koma sebelum ya Tasikmalaya 2. Ingat itu ya. Ada tanda koma sebelum Tasikmalaya 2. Apa saja? Tetapi, sedangkan, melainkan, yakni dengan yaitu. Berarti kan di sini yakni, berarti ada tanda koma ya. Itu berarti jawabannya adalah menambahkan tanda koma setelah kata lain. Yaitu penggunaan sebelum kata yakni. Baik adik-adik sahabat Smart ya, sampai di sini jumlah soal yang saya berikan ada 10 nomor ya. Semoga bisa memberikan inspirasi lagi tambahan dalam menjawab soal-soal nantinya. Jadi ini saya anggap sebagai uji kemampuan awal untuk materi yang sudah saya ajarkan selama 3 pekan kemarin terkait dengan materi ejaan dan tanda baca ya. Nah, berikutnya saya akan masuk nanti di materi lagi ya. Kalau kita sudah bahas materi ejaan tanda baca, berarti saya akan masuk lagi di tataran berikutnya, tataran di atasnya, yaitu kita akan bahas tentang kalimat ya. Tapi nanti itu pada perjumpaan berikutnya ya, sintaksis atau kalimat. Hingga nanti jadi susunannya itu dalam struktur kebahasaan, jadi mulai dari kata, kemudian frasa, kemudian klausa, kemudian kalimat, kemudian nanti kita bahas paragraf ya sebagai satuan terbesar dari kebahasaan ya. Itu untuk materi TBK. Nanti tambahan yang lainnya nanti kita akan bahas juga tentunya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, baik adik-adik sahabat Smart, cukup sekian dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Semoga yang saya berikan dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru pendamping yang tetap setia menemani siswa-siswi kita dalam belajar pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata salah dalam pengucapan ya, dan semoga yang saya berikan ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.